Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf penulis salah upload bahasan kali ini cuma menulis delete karena ternyata ada beberapa salah informasi. Bahasanya adalah soal skuter listrik yang sekarang ini dibolehkan naik ke trotoar. Jadi sebelumnya itu di tahun di akhir tahun kemarin rame kan berita ada yang meninggal karena kecelakaan karena skuter listrik pakai di jalan sembarangan. Ya, ada berita lah, terus akhirnya jadi kontroversi keberadaan skuter listrik. Dan pada saat itu jadi muncul wacana melarang penggunaan skuter listrik. Nah, beberapa lama muncul wacana skuter listrik dilarang dipakai di trotoar. Jadi di jalan dilarang, di trotoar dilarang. Di jalan dianggap berbahaya, di trotoar dianggap bebas. Iya, dianggap mengganggu kecelakaan. Skuter listrik yang dimaksud itu skuter listrik yang tidak ada tempat yang cukup aman panjang jalannya. Nah, dari wacana itu katanya karena banyak yang bandel, katanya akan ada razia oleh Satpol PP. Juga ada wacana mau bikin denda kalau misalnya ketemu melanggar, denda 500.000, denda yang sangat besar. Nah, ternyata sekarang sama pemerintah itu dibolehkan. Hal ini tertuang di Peraturan Menteri Nomor 45 tahun 2020, keluarnya 22 Juli. Penulis nggak paham sebenarnya waktu aturan ini pertama keluar. Ini ada emek dulu, kita ngikutin belakangnya manajer nanti. Itu ban kenapa kok bekas gitu? Warna hitam. Apa banyak seperti apa? Itu jarak main suspensi pasti sangat panjang. Sepertinya orang main itu nggak ada pengaruh ke depan. Ini suspensi sama sekali nggak nyaman. Ada benturan, ada gerakan jalan. Yang pakai masih seperempat, sepertiga. Ya ini namanya suspensi nggak maksimal, suspensi terlalu keras. Kalau suspensi maksimal itu apa? Jarak main suspensi masih paling nggak kepakai 2/3 kalau dipakai sendirian. Terus kalau dipakai berdua bisa habis total. Nah itu mata suspensi enak itu. Gedenya cuma sesekali, tapi kepakai maksimal. Nah, terus lagi tadi nyampe apa ya? Oh ya, peraturan menteri ya. Peraturan menteri tahun nomor 45. Peraturan menteri perhubungan. Ada kata-kata perhubungan. Peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020, PM 45 2020. Nah, di peraturan ini dijelaskan yang termasuk kategori ini adalah kendaraan listrik
yang kecepatan maksimalnya 25 km per jam. Atau kalau untuk motoped dan unicycle mungkin ini yang rodanya di samping mungkin ya, di samping sama yang satu di tengah kecil itu. Nah, motoped untuk unicycle kecepatan maksimalnya cuma 6 km per jam. Pada unicycle sama autoped perasaan lebih kencang dari itu, tapi batas kecepatannya 6 km per jam maksimal kecepatan orang jalan. Sementara yang untuk skuter listrik yang nggak ada tempat duduknya itu nggak ada tempat duduk. Di peraturan ini skuter listrik mengacu dua ya, yang nggak ada tempat duduk dan ada yang tempat duduk pas belakang sih. Maksimalnya 25 km per jam yang skuter listrik. Nah, batasan ini sama persis dengan batasan rental skuter listrik. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa kok bisa sampai sama? Karena pernah disebutkan sebelumnya kecepatan 25 km per jam itu masih terlalu cepat, masih kurang aman. Entah kenapa kok pakai acuannya yang lancar skuter listrik ya, nggak tahu lagi. Jadi intinya itu sekarang jadi dibolehkan. Dibolehkan, sorry Pak Mas gitu. Yang pertama, skuter listrik itu dibolehkan lewat jalur khusus. Jadi untuk kendaraan roda dua yang tenaganya roda dua listrik yang tenaga maksimalnya kecepatan maksimalnya 25 km per jam itu disarankan dibuatkan jalur khusus. Terus boleh dipakai di perumahan, di daerah perkantoran, daerah dekatnya pasar-pasar, kalau misalnya ada jarak dengan angkutan umum. Di pertokoan kalau ada jarak dengan angkutan umum, tapi lintasan terbatas. Terus ada lagi keterangan, kalau nggak ada lintasan khusus boleh pakai trotoar. Memang ada syaratnya trotoar cukup tempatnya, nggak sempit. Tapi kan ya di tempat yang ada trotoarnya itu biasanya lowong, jarang orang jalan kaki. Yang makan tempat paling ya orang jualan nasi, jualan apa kayak itu biasanya yang makan tempat. Nah, sekarang jadi dibolehkan, padahal sebelumnya di trotoar itu dilarang dipakai. Sekarang dibolehkan. Asli nggak ngerti itu. Ya, yang lebih bikin penulis ada takut juga itu adalah skuter listrik bakal pakai juga ikut memasukkan skuter listrik yang ada joknya. Jadi yang kayak motor metik tapi pakai listrik dan kecepatan maksimalnya 25 km per jam bakal ikutan juga. Dan ini menurut penulis potensinya bahaya besar sekali. Kenapa? Karena nanti yang pakai bakal sangat-sangat banyak. Kok bisa banyak? Kenapa? Karena kalau biasanya skuter listrik yang nggak ada tempat duduknya itu orang harus berdiri. Yang bisa melakukan itu orang yang ikut ingin gaya atau yang masih gaul. Jadi orang yang nggak males capek demi untuk gaya itu. Soalnya kan berdiri lewat jalan trotoar, terus
agak cukup lama gitu kan cukup capek. Kalau nggak masih sehat, masih cukup muda kan males. Nah sekarang yang ada tempat duduknya, apalagi yang bisa pakai boncengan, akan dibolehkan juga naik lewat trotoar. Nah ini kan potensinya membuka peluang bagi mereka yang sekarang ini males naik apa skuter listrik yang nggak ada tempat duduk. Mungkin yang sekarang ini paling jalannya yang apa ini kalau dibolehkan mungkin orang yang biasanya butuh perjalanan 1 jam bahkan ikut-ikutan juga. Gak cuma yang gaul-gaul yang muda-muda, tapi yang bapak-bapak, mama, yang tua-tua juga bakal ikutan juga. Dari sisi harga juga kalau yang kecepatan maksimalnya 25 km per jam, biasanya tulis 30 km per jam, 35 km per jam, itu nggak mahal. Harganya di bawah 7 juta. Merek linear aja harganya ada yang jual 5 jutaan. Linear apa itu harganya jual 7 juta. Itu yang sekali nanti yang lebih pelan 30 km per jam harganya potensi dan ini yang pakai itu cuma skuter listrik yang nggak pakai jok. Nah sekarang skuter listrik yang pakai jok, pakai boncengan juga boleh juga lewat jalan trotoar. Ini pasti bakal jadi sumber ribut, bakal membeludak, bisa apa trotoar itu dipenuhi oleh kendaraan seperti ini. Memang ada anjuran untuk memprioritaskan pejalan kaki, tapi tahu sendiri kan orang Indonesia, lampu merah itu artinya kan jangan lewat dulu, itu diterabas saja kan. Tuh kayak itu tuh contohnya. Prioritas itu nggak ada kalau rider Indonesia, orang Indonesia. Masih jalannya kayak siput, macet, tetap aja diambil. Habis keluar sengaja menghalang-halangi yang lain, jalannya jadi buntu. Ya ceritanya sama lah kalau jadi duri di jalan, jadi kayak kayu melintang di jalan gitu lah ceritanya. Tapi entah ya, apa kalau kita mepet motor itu ke samping masuk punya pahala karena menghilangkan duri, menghilangkan penghalang di jalan, entah ya kali ya. Yang jelas kalau orang jadi penghalang di jalan itu kan jelas jelek. Tahu. Nah, potensi konflik kan besar. Tapi ini juga bisa jadi pangsa pasar dari pabrikan. Sekarang mungkin masih sedikit karena yang musim kan skuter listrik tanpa jok. Nah begitu skuter listrik yang pakai jok boleh lewat trotoar juga, dia bakal rame. Pabrik-pabrik pastinya berminat. Mungkin pabrikan Jepang nggak tertarik ya, soalnya mereka kan masih sangat ingin untuk mempertahankan dominasi mereka. Jadi paling kalau ada ya mocin, mungkin
bisa jadi ada mocin yang Honda diimpor ke sini. Kalau Honda lokal nggak buat, tapi kan Honda Cina buat. Yamaha mungkin gitu, Suzuki mungkin gitu. Dari dia apa? Suzuki itu mereknya Suzuki, wah lupa. Pabrik Cinanya Suzuki itu apa? Awalannya, apa sih lupa. Haojue ya. Itu kan punya motor listrik juga. Bisa jadi mereka akan mendatangkan ke Indonesia. Memang ada syarat maksimal 25 km per jam. Tapi itu sebuah syarat yang sangat enteng kan, tinggal membatasi kecepatan, tinggal ganti kontrolernya, pengendali tenaganya. Ada syarat lain juga. Harus ada reflektor belakang kiri kanan. Remnya harus pasang. Harus ada klakson. Terus apa lagi? Orangnya harus pakai helm. Terus oh ya, ada batasan umur juga. Yang apa? Yang boleh pakai itu umurnya harus sudah 12 tahun. Kemudian dari umur 12 sampai 15 tahun itu masih harus didampingi, nggak boleh sendirian. Tapi juga karena apa? Biar kalau ada apa-apa orangnya bisa dimintain KTP dan didenda atau apa, ada hukumannya. Mungkin yang repot itu orang-orang tua yang biasanya membiarkan anaknya main hovercraft, main sepeda listrik, main mobil-mobilan listrik di saat misalnya Car Free Day atau di tempat perumahan. Itu yang ada kesulitan, soalnya kan nggak boleh kan jadinya di Car Free Day anak SD nggak boleh pakai apa hovercraft, pakai sepeda listrik. Padahal kalau naik sepeda kayu itu kecepatan mereka nggak kurang sih dari 25 km per jam, malah bisa lebih 40 km per jam bisa. Aturan ini ya bisa ngomong apa-apa. Pemerintah Jakarta sudah niat trotoar nggak boleh untuk skuter listrik, tapi pemerintah pusatnya beda, memaksa bahwa bisa lewat jalur lewat trotoar. Entah apa nanti ada konflik ya, karena bisa dari pemerintah Jakarta sendiri tidak setuju. Karena misalnya yang namanya skuter listrik itu sepertinya cuma ada di kota-kota besar yang ya yang banyak tempat untuk bisa bangun tempat rekreasi. Pemerintah daerahnya nggak mau ya kita lagi nanti bagaimana. Tapi yang jelas peraturan pemerintah yang sekarang ini memungkinkan orang untuk naik skuter listrik yang pakai jok di trotoar. Entah mengapa sampai muncul ayat itu. Kalau ingin lihat sendiri bisa lihat di peraturan Menteri Perhubungan nomornya PM 45.
dibatasi. Yang buat motor listrik dibatasi itu kan sebenarnya karena ada batasan kalau orang mengendarai motor itu harus punya SIM, dan untuk punya SIM harus punya KTP, dan untuk punya KTP umurnya harus 17 tahun. Ini jadi apa? Jadi model seperti ini. Apa? Aneh-aneh. Ada motornya kencang lewat jalan raya nggak boleh. Sepeda lewat trotoar boleh. Ya memang batasan aturan itu nggak ada keturunan kayak dulu. Kenapa? Di luar negeri itu sudah jelas aturannya, di Eropa ya, kan ada SIM L, A1, A2. SIM L itu diberikan cuma kalau pengendaranya ingin mengendarai motor dengan kecepatan dengan tenaga 15 HT atau 11 kW lah. Jadi kalau motornya nggak 11 kW, boleh yang motor 150 HT. Jadi motor yang mesinnya 150 cc atau motor listrik 150 cc itu nggak pakai SIM, mereka nggak butuh SIM. Memang butuh pakai helm, tapi nggak butuh SIM. Dan walau nggak butuh SIM, mereka masih bisa ditilang, masih bisa dapat masih bisa mendapat surat peringatan dari polisi lalu lintas. Dan ini berlaku nggak cuma untuk motor saja, tapi juga untuk sepeda juga. Pokoknya pengguna jalan lah itu bisa ditilang, termasuk pejalan kaki juga bisa ditilang. Jadi polisi lalu lintas itu bisa menilang semua orang yang pakai jalan raya. Ada traktor lewat, bisa kena tilang kalau misalnya melanggar aturan. Misalnya ada dokar, ada andong, ada yang ditarik kuda, becak, itu pasti kena tilang. Nggak harus becaknya nunggu kena nggak nunggu becaknya dipasangin atau dulu baru kena tilang, bisa ditilang. Tapi nggak ada motornya becak bisa ditilang. Itu di Indonesia kan juga sepeda melanggar aturan ya kan, becak melanggar aturan ya kan, nggak ada bisa kecuali situasi khusus banget. Dan karena ada perbedaan seperti ini, makanya terjadi aturan aneh-aneh kayak gini. Skuter listrik yang asalnya nggak boleh lewat trotoar sekarang dibolehkan. Ya ini namanya Indonesia lah, terima aja. Kalau misalnya ingin nyalakan pemerintah ya salah sendiri. Sekarang pemerintah sudah dipilih rakyat, yang milih presidennya siapa? Ayo.
yang milih anggota DPR-nya siapa, ya salah sendiri. Milih pemerintah kok sembarangan, milih presiden kok sembarangan, milih anggota DPR kok sembarangan. Jangan nyalakan yang lain-lain, nyalakan diri sendiri. Itu milih siapa, orang pilihannya apa bener apa enggak, hidupnya apa makin enak atau makin susah. Mikir, jangan pura-pura lupa. Udah tahu di beberapa waktu lalu ada kasus, tapi tetap aja ngel. Beberapa waktu lalu dikasih peringatan, tetap aja ngel. Ya wis, intinya ini kembali ke masyarakat sendiri. Seringkali asumsi-asumsi dari pemimpin negara, pengambil keputusan itu datangnya juga dari masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak belajar, sering ngotot pakai ilmu yang nggak bener, sumber ilmu nggak jelas, dipercaya, dimakan mentah-mentah, dianggap paling bener, sementara nggak ngecek sumber berita aslinya. Pemerintah kan cuma ngikutin seringnya. Yang jadi pengambil keputusan kan sering nimbrung juga. Kalau dari masyarakatnya sudah ngaco, ya dari sampai atas-atasnya ngaco juga. Ya kayak gitulah keadaannya. Jadi ya sudah, kayaknya daripada marah-marah terus, sudah sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.